Nah, ya ini kan pengumpulan data sekunder ini adalah semua data yang telah tersedia dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oh, mungkin kalau data sekunder itu bisa kalau dipakai yang untuk non penelitian sebenarnya. Jadi kan cuma kayak literatur review aja, macam itu. Ini cara-cara pengumpulan data sekunder ini ada dari BPS, bisa perpustakaan, internet, itu. Kalau untuk bedanya penelitian kualitatif kuantitatif kan sudah saya bahas sebelum-sebelumnya toh. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Survei itu ada bisa personal, mail, telepon. Analisis itu ya itu nanti kalau kuantitatif bisa pakai software, kalau kualitatif ya dilihat dari hasil misalnya hasil wawancara apa-apa pakai pakai konten analisis itu. Habis itu hasilnya gimana, nulisnya gimana itu nanti penyusunan laporannya. Yang mau ditanyakan enggak sampai sini tentang penelitian perilaku konsumen? Kan sudah berkali-kali saya bahas. Jadi kan Mbak sama Mas kan juga sudah praktek kemarin. Ya toh, cara ngumpulin datanya gimana, tujuan penelitian. Tujuan penelitian biasanya kan ada tujuan penelitian sama rumusan masalah. Itu bisa dipakai salah satu. Nggak perlu dua-duanya. Jadi kalau pakai rumusan masalah ya pakai rumusan masalah aja. Kalau pakai tujuan ya tujuan. Itu fungsinya sama kok, rumusan masalah sama tujuan. Jadi kalau nulis karya nanti bisa pilih salah satu. Cuman di contohnya yang saya dapat dari UT Pusat itu dia ditulis dua-duanya. Tapi biasanya setahu saya itu salah satu aja. Abstrak itu harus, Mbak. Jadi abstrak itu kan apa ringkasan dari artikelnya, Mbak, dari karya ilmiahnya, Mbak. Jadi itu pasti ada ya base judul, terus pengarangnya siapa, terus pasti abstrak. Ya kan itu kan memudahkan untuk orang memilah-milah artikel yang memang penting untuk dibaca sama mereka kan. Kalau nggak ada abstrak kan otomatis harus dibaca keseluruhan isi artikel. Nah, itu memakan waktu yang sangat banyak. Sedangkan kalau ada abstrak kan bisa memudahkan kita kayak yang dulu saya bahas waktu di seminar Karil, caranya milih artikel kan nggak harus semua dibaca satu-satu, cukup dilihat judul terus habis itu lihat di abstrak. Kalau memang sekiranya mendukung penelitiannya Mbak, maksudnya topiknya sama atau sesuai itu bisa baru dibaca secara detail. Tapi kalau enggak kan sudah dilewati aja. Buat apa dibaca semua. Kalau misalnya Mbak bahasnya pengen bahas tentang perilaku konsumen, tapi ternyata Mbak ketemu artikel tentang misalnya budaya korporasi atau corporate culture nggak nyambung. Nah itu buat apa nanti dibaca? Kan memakan waktu lebih banyak gitu. Makanya itu kegunaannya ada abstrak untuk memudahkan kita mencari artikel. Jadi itu cuman bentuk bukan pendek, jadi kayak rangkumannya aja. Biasanya sih nggak lebih dari 200 kata kok. 150 sampai 200 kata untuk abstrak, nggak lebih dari itu. Ringkasannya. Jadi kayak misalnya tujuan penelitiannya apa, metode yang dipakai gimana, siapa respondennya, terus habis itu hasilnya seperti apa, terus implikasinya kayak gimana, udah gitu. Tapi benar-benar ringkas sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang penelitian? Bapak sekarang semester berapa sih? Semester 5. Nanti mulai semester 6 bisa dipikirkan karya gimana. Mau bikin karya 8 nanti di semester 7 sudah jalan.
Yang mau ditanyakan tidak? Aduh, Mbak, gimana? Ini ada kualitatif, ada fokus grup. Jadi kalau interview itu kan biasanya individu, kalau fokus grup ini banyak, paling 8 sampai 10 orang. Nah, itu kayak diskusi satu permasalahan topik penelitian kita didiskusikan, nanti hasilnya. Itu fokus grup. Tapi ada moderatornya biasanya, jadi yang mengarahkan. Jangan sampai biasanya kan itu kan banyak orang, jangan sampai salah satu orang mendominasi terus yang lain diem tidak mengeluarkan pendapat, tidak boleh kayak gitu. Jadi harus benar-benar semua pendapat dari yang ikut fokus grup itu bisa didengar pendapatnya. Oke. Kalau mau ada yang ditanyakan tentang penelitian bisa bertanya. Sekarang saya lanjutkan dulu. Ini tentang lembaga perlindungan konsumen. Jadi ada beberapa lembaga yang melindungi konsumen. Nah, latar belakang pentingnya lembaga perlindungan konsumen. Menurut Mowen sama Minor di tahun 94, konsumen itu perlu dilindungi dari melakukan kesalahan yang memang sudah diketahuinya dari awal, akan tetapi tetap dilakukan, dan dari aktivitas penjual. Jadi selain dari dirinya sendiri yang melakukan kesalahan walaupun sudah tahu, sama juga dilindungi dari penjual. Tuh, jadi kan kayak konsumerisme tadi kan juga melindungi konsumen dari penjual. Nah, ini ya, yang pertama itu ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. YLKI ini berdiri di tahun 1973. Sebentar. Sebelum saya masuk YLKI, bisa dilihat di halaman 9.34 dulu. Itu kan tadi misalnya ini ada contoh imbauan untuk hemat air bersih. Ini kondisi yang pertama yang tadi, kondisi ketika konsumen melakukan kesalahan sendiri. Ini iklan berikut memperlihatkan bagaimana Kementerian Negara Lingkungan Hidup peduli dan menyampaikan imbauan melalui media cetak atau koran sehingga dapat menyadarkan konsumen atau masyarakat akan akibat dari perilakunya. Jangan berpikir hidup hemat kalau air saja masih boros, ya begitu. Terus siapa bilang mustahil kalau energi kita bisa habis? Jadi ini untuk mengingatkan konsumen supaya tidak boros dalam memakai misalnya air, apa listrik, apa kan karena sekarang sudah kayak listrik sudah mulai berkurang dayanya, kayaknya itu kan harus berhemat. Terus ada peraturan penggunaan helm dan sanksi yang diberikan melalui aparat kepolisian. Ini. Terus konsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan dosis, bahkan tanpa anjuran dokter. Itu kan bisa. Jadi ini untuk melindungi hal-hal seperti ini. Kan kayak misalnya penggunaan helm itu, walaupun sudah banyak aturan, tapi tetap aja ada yang melanggar. Ya enggak? Apalagi kayak kayaknya lo cuma deket. Kalau deket, namanya walaupun deket, tapi kalau ada apa-apa kan kita nggak tahu. Dan enggak kan bisa buat melindungi diri kita sendiri. Kayak juga misalnya itu pick up atau mobil pick up toh yang belakangnya kebuka itu loh. Nah itu kan sudah dilarang misalnya orang-orang penumpangnya masuk di belakangnya gitu tuh kan bahaya, sudah pernah ada kecelakaan fatal yang beberapa meninggal itu loh. Itu tapi tetap aja ada yang seperti itu, kayak misalnya ya kalau orang pergi rombongan banyak orang, nah itu biasanya masih naik pickup itu masih ada. Padahal itu bahaya, kalau ada apa-apa kan mereka ya terbalik, terjungkilnya kan nggak karuan. Tapi itu tetap ada melakukan hal seperti itu tuh yang perlu dihindari. Nah, itu kan bahaya Mbak Vera.